Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang Maha Rahman. Salat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masuk kepada materi mata kuliah hadis ahkam. Ke hadis ahkam ini kita tidak terlalu banyak membahas tentang ulumul hadis karena ulumul hadis dengan hadis ahkam itu berbeda. Kalau ulumul hadis kita berbicara tentang matan, sanad, tentang rawi, tentang keabsahan atau kesahihan hadis itu dari sahih, hasan, hasan li ghairihi dan seterusnya. Yang berbagai macam definisi-definisi hadis itu masuk kepada ulumul hadis. Tapi berbicara hadis ahkam, maka kita berbicara hukum syariat. Hukum syariat. Nah, ini adalah berbicara tentang hadis ahkam. Oke, kita next saja untuk menghemat waktu. Nah, secara definisi, mungkin kawan-kawan sudah paham ya dari materi ulumul hadis bahwa hadis itu adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari ucapan, baik dari perbuatan ataupun dari pengakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ucapan itu kan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, perbuatan itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengakuan itu apa yang dilihat Rasulullah terhadap sahabatnya. Beliau tidak menegur, misalnya sahabatnya mengerjakan ini atau melakukan perbuatan A, tapi Rasulullah membiarkannya, Rasulullah tidak menegurnya. Nah, ini adalah takrir atau pengakuan bahwa Rasulullah membolehkan perbuatan tersebut. Mungkin kawan-kawan sudah tahu lah tentang definisi atau tentang hadis itu seperti apa. Jadi kita tidak terlalu tidak terlalu banyak membahas tentang hadis, tapi kita lebih kepada hukum syar'inya, yaitu hadis hukum hadis tersebut. Oke. Nah, hadis itu seperti yang tadi kita di atas tadi pengertiannya, nasnya, hukumnya kan hadis ahkam. Itu hadis hukum. Hukum disebut dengan syariah atau syar'i. Nah, ini adalah jamak plural dari hukum yang berarti hukum. Hukum yang berarti hukum. Dan hukum itu menurut ulama usul fikih ialah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, perintah atau larangan, atau kebolehan memiliki antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu atau berupa ketetapan. Jadi hukum itu, syariah itu adalah perbuatan mukallaf. Mukallaf itu, mungkin kawan-kawan sudah paham, mukallaf itu kan perbuatan yang sudah dibebankan sehingga dia bisa mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Bahkan dosa besar ketika dia tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan seperti sholat misalnya. Nah, ketika dia tidak sholat, maka perbuatan tidak sholat itu adalah perbuatan yang tidak disukai dalam artian dia mendapatkan dosa. Ini adalah perbuatan mukallaf. Nah, hadis hukum atau hadis ahkam. Pengertian hukum ini secara definisi general aja lah, secara umum saja. Selanjutnya adalah hadis ahkam, ialah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi tuntutan, Nah, sama tadi tentang hukum syar'i tadi ya, berisi tuntutan hukum, perintah atau larangan Allah dari Rasulnya bagi mukallaf. Nah, bagi mukallaf yaitu bagi orang sudah dibebankan perbuatan hukum, atau kebolehan memilih baginya antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu perbuatan, atau berisi ketetapan dari Allah atau Rasulnya bahwa suatu itu menjadi syarat atau sebab atau mani' atau larangan atau penghalang bagi sesuatu yang lainnya. Ringkasnya, intinya adalah hadis ahkam, hadis yang berkaitan dengan hukum syar'i ya, yaitu hukum syar'i yang amali maupun yang praktis. Nah, kalau kita berbicara hadis ahkam ini, maka kita berbicara tentang hukum yang amali dan hukum yang praktis. Nah, karena lebih banyak teks
tentang hadis ahkam ini, maka dibatasi yaitu hukum syar'i tersebut. Nah, tentang hukum amali dan hukum praktis. Artinya, hukum-hukum yang dibahas di dalam hadis ini adalah hukum-hukum Islam yang teknis atau yang praktis saja. Seperti hukum ibadah, hukum muamalah, hukum perdata, ahwalus sasiyah atau hukum-hukum Islam yang lainnya. Nah, biasanya hadis hukum ini atau hadis ahkam ini dikelompokkan, atau hukum ini, hukum syariah ini, kan hadis kita berbicara tentang hukum karena hadis ahkam. Jadi kita berbicara tentang hadis-hadis hukum, tentang hadis-hadis yang sifatnya lebih konteksnya kepada hukum syariah. Nah, ini dibagi kepada dua bagian, yaitu hukum ibadah dan juga hukum muamalah. Hukum ibadah itu terbagi pada tiga, yaitu ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah adalah ibadah seperti sholat, seperti puasa. Nah, ini masuk kepada ibadah badaniyah. Selanjutnya adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah ijtimaiyah. Nah, ibadah maliyah ijtimaiyah ini masuk kepada zakat, masuk kepada sedekah. Selanjutnya adalah ibadah ruhiyah badaniyah. Ini masuk kepada haji, jihad, dan nazar. Nah, tadi adalah hukum ibadah. Kita masuk kepada hukum muamalah, hukum perdata. Nah, ini yang ranahnya kepada hadis hukum keluarga. Hukum muamalat yaitu segala hukum yang disyariatkan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, kalau perkawinan kan antara satu orang dengan yang lainnya. Ini masuk kepada hukum muamalah, hukum perdata. Itu orang dengan orang lainnya, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lainnya, atau perseorangan dengan badan hukum, atau perseorangan dengan negara. Nah, hukum muamalah ini juga terbagi kepada beberapa bagian. Pertama, yaitu hukum ahwalus sasiyah, itu hukum keluarga. Hukum keluarga ini, nah, kita sudah beberapa kali kawan-kawan juga masuk kepada fikih munakahat. Nah, ini masuk kepada ahwalus sasiyah. Ahwalus sasiyah adalah hubungan dengan pribadi manusia dari sejak ia lahir sampai dia meninggal, yaitu seperti perkawinan, perceraian, masa iddah, hubungan kekeluargaan, atau hubungan musakharah, ada penyusuan, nafkah, wasiat, pusaka, hibah, dan lain segala macamnya. Bahkan sampai perbuatan-perbuatan hukum yang kekinian seperti perkawinan beda agama, perkawinan sejenis. Nah, ini masuk kepada ranah hukum keluarga atau ahwalus sasiyah. Lanjutnya adalah hukum muamalah madaniyah, yaitu perdata tentang jual beli, sewa menyewa. Ada juga tentang hukum jinayah, hukum pidana, yaitu hukum yang disyariatkan untuk memelihara hidup manusia. Ini masuk kepada maqasid syariah. Terbagi kepada 5, kan maqasid syariah itu kepada hifzuddin, hifzul aqal, hifzul nasal, hifzul mal, dan hifzul nafas. Nah, ini kepada 5, masuk kepada hukum jinayah. Itu kita memelihara diri kita dari perbuatan atau sesuatu yang tidak diinginkan, dan juga balik sesuatu yang tidak diinginkan kepada diri kita, menjaga kehormatan dan menjaga harta benda kita. Nah, selanjutnya adalah dari hukum muamalah ini masuk kepada hukum-hukum internasional. Jadi hadis ahkam ini juga kita berbicara tentang hukum internasional, masuk ranahnya ke sana. Ada hukum internasional yang umum maupun yang khusus. Masuk di dalamnya disyariatkannya perbuatan jihad. Nah, ini masuk kepada hukum internasional karena masuk kepada perperangan. Bagaimana ranahnya jihad ini? Nah, ini diatur nanti ada dalam hadis-hadis hukum. Bagaimana ada aturan-aturan perang itu sendiri, bagaimana? Bahwa perang itu bolehkah melakukannya seperti ini, atau itu perbuatan yang dilarang. Hubungan antara umat Islam dengan umat yang lainnya, antara negara satu dengan negara-negara yang lainnya. Ini banyak diatur. Ada diatur kepada dari hadis hukum ini juga. Ada hadis-hadis tentang peraturan-peraturan tata cara regulasi antara umat Islam dengan umat yang lainnya berbeda negara. Seperti yang lainnya banyaklah contoh-contoh kasusnya.
Atau juga hukum tawanan-tawanan perang ini pada masa jahiliyah, pada masa Rasulullah, pada masa dulu, bukan masa jahiliyah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ranahnya hukum muamalah ini banyak ranahnya, kepada hukum-hukum acara, hukum-hukum hukum dustur ya, hukum acara, hukum dustur. Hukum dustur adalah hukum-hukum yang diatur untuk menggariskan hubungan antara rakyat dengan negara. Nanti kawan-kawan juga belajar hukum-hukum ini daripada mata kuliah kita yang lainnya. Nah, ciri-ciri hadis ahkam ini seperti apa? Cirinya adalah ya jelas suatu perintah atau suruhan yang jelas untuk mengerjakan suatu perbuatannya. Contohnya, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nah, ini kan suatu perintah. Ya ma'asyara syabab, wahai para kaum muda-mudi, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, barang siapa yang sudah mampu di antara kalian untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Nah, ini adalah suatu perintah untuk melakukan pernikahan, perkawinan. Maka dalam riwayat yang lain, apabila kalian membenci nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah, jika kalian tidak menikah maka kalian sama saja membenci sunnahku. Jadi asal muasal nikah ini kan ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan asal hukumnya mubah, dan juga ada yang mengatakan asal hukumnya sunnah. Nah, tapi secara umum, maksudnya beberapa literasi pendapat ulama itu lebih menekankan nikah itu adalah sunnah, masuk kepada kategori ibadah. Nah, selanjutnya, ciri-ciri hadis hukum ini adalah keterangan bahwa suatu perbuatan itu diwajibkan atau dibebankan atau dibolehkan kepada para mukallaf, orang yang sudah menyandang perbuatan hukum. Juga ciri-ciri hadis ahkam ini adalah perbuatan merupakan hak dan kewajiban bagi kelompok. Nah, ini kan masuk kepada perdata tadi yang kita bahas di awal tadi. Merupakan ada hak dan kewajiban antara kelompok orang atau kelompok lainnya, antara badan hukum dengan badan hukum yang lainnya, atau perorangan dengan orang dengan orang lain, atau orang dengan negara, orang dengan yang lainnya. Dan juga ciri hadis hukum ini adalah perbuatan hukum, ada yang diharamkan bagi para mukallaf, ada yang diwajibkan. Nah, ini adalah ciri hadis hukum. Jadi ada kewajiban, ada larangan suatu perbuatan. Maksudnya ada keterangan bahwa dalam hadis hukum ini ada keterangan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk, sehingga menyebabkan perbuatan itu dilarang dan perbuatan itu dibolehkan. Ada lagi ciri-cirinya adalah perbuatan yang dinafikan atau perbuatan yang ditiadakan, yang masuk kepada perbuatan yang dilarang, yang tadi tidak diperbolehkan kita mengerjakannya. Contoh seperti memakan babi misalnya, atau anjing, karena ini kan sudah jelas hukumnya ada perbuatan yang tidak dibolehkan. Ini masuk kepada hadis-hadis yang tidak diperbolehkan kita memakan dari binatang-binatang tersebut. Nah, juga ciri-ciri hadis ahkam ini adalah ketika mengerjakannya kita mendapatkan dosa. Ketika mengerjakan perbuatan ini dan itu perbuatan yang dilarang, maka kita mendapatkan dosa. Dan sebaliknya, ketika perbuatan ini diwajibkan, maka kita mendapatkan pahala dan mempunyai ganjaran-ganjaran yang setimpal. Contoh seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Masuk kepada juga haji bagi yang mampu. Hadis ahkam yaitu berbicara juga tentang perbuatan jelek, perbuatan baik, perbuatan kafir, kufur, perbuatan zalim dan fasik. Perbuatan kafir ini berbagai macam
berbagai macam sistematikanya, runtutannya dari kufur itu disebut dengan syirik kecil, syirik asgar ya, sampai syirik akbar. Nah, bagaimana syirik akbar ini nanti kawan-kawan bisa dipelajari dari mata-mata kuliah atau diskusi kita yang lainnya. Juga ciri hadis hukum ini bisa berbicara tentang benda sesuatu itu, benda yang halal, benda yang haram, dan lain sebagainya. Nah, bagi kawan-kawan, jangan lupa absen tadi ya, absen di kolom komentar kita untuk absen kehadiran. Jangan lupa. Ini tadi kita berbicara tentang makna hadis ahkam. Oke. Nah, kita masih berbicara tentang hukum. Hukum itu hukum suatu hadis tadi. Nah, berbicara tentang hukum, maka secara leksikal atau etimologisnya, secara definisinya kan kita tadi berbicara tentang definisi tentang hadis ahkam atau hadis hukum. Nah, kalau kita berbicara hukum, maka kita berbicara secara leksikal atau etimologis berarti sebuah larangan, al-ma'an atau al-mani' atau putusan. Nah, karena hukum memang berfungsi sebagai protektor ya, sebagai protektor yang melarang atau mencegah suatu pihak dari hal yang tidak diputuskan atau bertentangan dengan ketetapannya atau ketetapan yang lainnya. Nah, kalau hukum kita berbicara tentang kajian usul fiqh, kawan-kawan kan sudah belajar, sudah masuk ya kemarin mata usul fiqh. Nah, umumnya di dalam materi usul fiqh itu, kalau kita berbicara hukum adalah hukum itu sebagai hukum syar'i yang didefinisikan atau yang diartikan sebagai ketentuan dari Allah. Jadi ketentuan dari Allah yang ditetapkan kepada makhluknya. Makanya kan ada dalam Al-Qur'an, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka, nah ini nanti masuk kepada penjelasannya hadis lagi atau munasabahnya. Lihat munasabah Al-Qur'annya munasabah dengan hadisnya. Jangan ditafsirkan secara tekstual, nanti itu akan menyesatkan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hadis ahkam ini atau hadis hukum ini merupakan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat diterima dan bisa dijadikan sebagai landasan. Sebagai landasan apa? Landasan bagi hukum fikih Islam, atau hukum bisa juga kepada hukum keluarga, bisa juga kepada hukum acara, bisa juga kepada ranah hukum yang lainnya tentang perbuatan-perbuatan mukallaf atau perbuatan-perbuatan yang dibebankan kepada orang yang sudah dibebankan perbuatan-perbuatan mukallaf. Kita next aja ya, next aja. Nah ini jumlah hadis ahkam. Nah, secara pasti dan mutlak, maksudnya hadis ahkam ini ya, secara pasti dan mutlak hingga kini kuantitas hadis ahkam tidak dapat ditentukan jumlahnya. Hal ini terjadi selain karena banyaknya kuantitas hadis secara umum dan juga karena adanya perbedaan dalam mengidentifikasikan tema-tema dan ragam hukum-hukum fikih Islam, serta perbedaan dalam memverifikasi kualitas hadis. Jadi belum ada yang mengumpulkan hadis ahkam ini secara pasti dan mutlak. Sampai saat ini belum ada yang bisa bawa berapa jumlah hadis hukum dari imam ini, dari ulama ini. Masih belum ada yang dapat memverifikasi berapa pasnya jumlah hadis tersebut. Karena kalau kita analogikan kayak gini, misalnya gini, pada masa Imam Bukhari misalnya hafal berapa ratus ribu hadis, anggaplah ini contoh saja. Imam Bukhari hafal 100.000 hadis. Ini contoh hafal 100.000 hadis. Nah, sedangkan yang ditulis atau yang dikodifikasi Imam Bukhari itu hanya
beliau hafal 100.000 hadis, beliau hanya menuliskan misalnya 100 hadis, anggaplah menuliskan 80.000 hadis. Nah, beliau hanya menuliskan 80.000 hadis. 20.000 hadisnya itu kemana? Cuma ada di otak beliau. Jadi banyak hadis-hadis yang tidak dikodifikasi. Banyak hadis yang sudah hilang entah berantah karena tidak dituliskan. Keterbatasan daripada ulama hadis tersebut. Keterbatasannya mungkin faktor usia atau faktor kesibukan yang lainnya. Beliau hafal ratusan ribu hadis, tapi yang hanya bisa dikodifikasi beliau, yang hanya bisa dituliskan beliau hanya sedikit. Atau bahkan ada beberapa sahabat yang hafal hadis tapi tidak dinarasikan, maksudnya tidak dituliskan, tidak dikodifikasikan. Nah, dari sini kan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa berapa, atau kita tidak bisa memverifikasi hadis ahkam ini berapa jumlah pastinya, tepatnya, mutlaknya berapa, tidak bisa. Karena memang sampai saat ini kan banyak kuantitas hadis secara umum tadi yang kita jelaskan tadi kan, bahwa berapa banyak para ulama ini yang hafal hadis, ratusan ribu hadis, tapi yang beliau tulis hanya sedikit. Anggaplah 100.000 hadis, contoh kan 100.000 hadis, tapi yang dituliskan cuma 50.000 hadis atau 80.000 hadis, atau bahkan cuma 10.000 hadis yang beliau tuliskan. Sedangkan di otak beliau itu banyak hadis-hadis yang tidak dikodifikasikan atau yang tidak dituliskan beliau. Nah, jadi tidak salah orang mungkin pendapat ini sehingga banyak yang membolehkan atau yang tidak membolehkan. Jadi hadis itu sebenarnya sudah banyak, beberapa yang hilang dari para ulama hadis, daripada perawinya sudah banyak yang hilang karena ya tadi ulama-ulama kita atau ulama-ulama hadis itu kendala dari faktornya, kendala mungkin tidak sempat menuliskan, dari faktor kesibukannya tidak sempat menuliskan dan lain sebagainya. Nah, sehingga hadis tersebut atau hadis-hadis yang ada di dalam otak beliau itu tidak sempat beliau tuliskan atau tidak sempat beliau bukukan. Nah, kalau Al-Quran kan jelas sudah dijaga oleh Allah. Nah, kalau hadis itu hadis palsu aja banyak. Dan juga hadis-hadis yang tidak sempat dituliskan oleh ulama-ulama hadis kita. Jadi banyak hadis-hadis itu yang sudah lenyap, yang sampai saat ini kita ya hanya memakai hadis yang sudah dikodifikasi atau hadis yang sudah dituliskan atau dibukukan, seperti Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat secara banyaknya ini cuma perkiraan ya, cuma perkiraan saja, tidak mutlak. Kalau jumlah hadis ahkam menurut Imam Syafi'i, kalau hadis ahkam itu sebanyak 500 hadis, dan juga Abu Yusuf kayaknya Abu Yusuf juga 500 hadis juga. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyampaikan bahwa hadis tentang hukum itu sebanyak 800 hadis. Nah, kalau Ibnu Mubarak, beliau menyampaikan sebanyak 900.000 hadis. Kalau Abu Yusuf itu sekitar 1.100 hadis. Dari Abu Dawud itu sekitar 1.100 hadis. Selanjutnya Ibnu Arabi, Abu Ya'la juga, dan lupa Bapak, itu sekitar 1.000 hadis tentang pembahasannya hadis ahkam ini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyampaikan bahwa hadis ahkam ini sebanyak 4.500 hadis. Jadi tidak ada yang mutlak, tidak ada yang memastikan berapa hadis-hadis hukum ini, yang secara pastinya ulama-ulama tidak bisa memverifikasi bahwa hadis
ahkam ini sebanyak ini. Karena dari beberapa ulama itu berbeda-beda terhadap pemikiran beliau menerapkan hadis hukum ini seperti ini dan seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari beberapa konteks, maksudnya dari beberapa pendapat ulama tadi tentang hadis hukum ada berapa. Nah, kalau kita melihat kisarannya sekitar dari 500 hadis sampai sekitar 4.800 hadis ya. Tadi kan 4.300 ya. Dari Abu Ya'la ya. Jadi sekitar kisarannya 500 sampai 4.800 hadis tentang hadis hukum. Dari 500 sampai 4.800 hadis yang berbicara tentang hukum, baik itu hukum muamalah, hukum ibadah. Nah, itu kategorinya hadis-hadis ahkam. Tapi sebenarnya tadi seperti yang kita jelaskan tadi bahwa jumlahnya tidak pasti. Kisaran yang tidak pasti, ada berapanya belum pasti, belum bisa dipastikan karena ulama kita berbeda pendapat dari dalam penyampaian hukum hadis tersebut. Nah, terus selanjutnya kategori dalil dari sisi kuat dan tegasnya. Jadi dari segi kuat dan tegasnya hukum, kalau kita lihat dari segi dalil dari sisi kuat dan tegasnya, kita lihat yang pertama adalah tentu dengan dalil atau nasnya. Selanjutnya kepada qat'i, kategori dalilnya dari sisi kuat dan ketegasan suatu hadis tersebut. Dalil qat'i, zonni, kebenaran sumbernya, kandungan makna hadis tersebut. Selanjutnya kategori dalil dari sisi kuat dan tegasnya suatu hukum dari hadis-hadis tersebut. Bapak rasa pembahasan hadis hukum cukup 2 slide saja ya, atau 4 slide. Pertama tadi tentang dari covernya, 2 slide pembahasannya, terakhir ya terima kasih. Kita bisa banyak lebih diskusikan di grup WhatsApp saja. Kalau tidak ada yang bertanya, ya kita masukkan kepada diskusi di grup WhatsApp. Kawan-kawan silakan, jangan lupa yang belum absen di kolom komentar. Tapi absen kita cuma 15 menit ya. Yang mau absen susulan ya boleh saja, silakan. Tapi tetap yang Bapak lihat dari absen kehadiran 15 menit tersebut. Silakan kita kembali ke grup WhatsApp untuk mendiskusikan materi kita tentang hadis ahkam 1. Hadis ahkam kita punya dua yaitu hadis ahkam 1 dan juga hadis ahkam 2. Kalau hadis ahkam 1 kita lebih berbicara kepada hadis hukum secara umum dulu. Yang tadi Bapak bicarakan tentang hukum ibadah, tadi hukum ibadah tadi kita berbicara ada tentang hukum ibadah ibadah badaniyah, ibadah maliyah ijtimaiyah, ada hukum ibadah ruhiyah badaniyah. Nah, tadi kita berbicara tentang hukum-hukum ibadah secara umum dan juga hukum muamalah, hukum akhlak sosial secara umum. Nah, hadis ahkam 2 baru kita berbicara tentang hadis hukum keluarga secara spesifik, secara lebih khusus lagi, yaitu tentang bagaimana perkawinan itu, tentang perikatan antara orang dengan orang lain, tentang kawin atau tentang nikah, tentang cerai, tentang iddah, hubungan musakharah, tentang nafkah, hak dan kewajiban. Nah, itu kita bicarakan nanti di hadis
ahkam yang dua. Jadi hadis ahkam satu ini kita lebih banyak berbicara kepada hadis ahkam atau hadis hukum secara general atau secara umum. Oke, silakan kita balik lagi ke grup WhatsApp. Sekian apa yang bisa Bapak sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.